karena tema kita hari ini adalah mengenal awak redaksi, otomatis kita akan lebih banyak berdiskusi atau ya berbicara soal bagaimana sebenarnya teman-teman redaksi bekerja. Atau poinnya adalah kenapa orang-orang di balik layar ini mau terlibat menjadi jurnalis di Radar Sultan. Saya panggil Om Mukni kah karena boleh Om Mukni juga. Boleh juga ya. Asal jangan om-om ya. Om. Oke, Mukni saja. Mukni, awal bergabung di Radar Sultan itu ingat tahun berapa? Saya gabung itu kalau tidak salah akhir 2014. 2014. Jadi sekitar Desember. Sebelumnya aktivitas apa? Sebelumnya hanya mahasiswa saja di Institut Agama Islam Negeri Yayan Palu. Di situ profesi ini awalnya itu karena apa? Karena terjebak atau ke senior saya waktu itu, redaktur saya waktu itu, Kak Nur Soimulfa. Jadi ketertarikan saya. Jadi setelah selesai magang, rupanya ada lowongan di sini. Ada bisa masuk satu kawan dan saya langsung dihubungi Kauki namanya, Kauki panggilannya. Jadi langsung dia hubungi mau tidak masuk di Radar Sultan. Jadi saya tanpa pikir panjang waktu itu langsung menerima karena memang kesempatan mungkin tidak datang kedua kalinya. Oh begitu. Iya. Ya. Begitu Ran. Masih ingat tidak liputan pertama itu? Ingatku jalan rusak. Jalan rusak. Iya. Kalau pas liputan organik sudah lupa saya. Lupa. Iya. Sudah terlalu banyak ya itu. Sudah banyak. Waktu pertama berhadapan dengan komputer atau menulis, butuh berapa lama menulis? 1 jam, setengah jam untuk menjadi satu berita, berita. Itu kalau saat magang itu mungkin sampai berjam-jam itu karena belum ditahu bagaimana strukturnya, apa yang kalimatnya yang terlebih dahulu ditulis sampai penutup. Jadi butuh berjam-jam. Iya. Kalau sekarang berapa menit? Ya. Satu berita. Bisa 20 menit mungkin. 20 menit? Iya. Bayangkan, dari berjam-jam karena terbiasa menjadi 20 menit. Nah, ada yang menarik juga teman-teman pemirsa podcast Radar Sultan Show. Mukni ini selain juga jurnalis tulis, dia dipercayakan di manajemen atau di manajemen redaksi Radar Sultan sebagai fotografer. Kenapa tiba-tiba Mukni dari jurnalis tulis kemudian dipilih menjadi fotografer? Kemudian saya ingat Mukni pernah dikirim ikut sekolah, ikuti fellowship ya. Iya. Fellowship, dan salah satunya Mukni terpilih sebagai salah satu fotografer muda yang berbakat. Cerita dulu. Iya. Bagaimana Komio ini dari anak magang yang kemarin cuma mahasiswa kemudian jadi wartawan, selanjutnya setelah jadi wartawan punya bakat memotret kemudian jadi fotografer lagi. Iya. Jadi selama dulu jadi wartawan tulis kan sambil motret. Jadi lambat laun mungkin saya jatuh cinta dengan fotografer ini. Iya. Luar biasa. Jadi ditekuni, jadi dipelajari secara otodidak. Bagaimana saya juga lihat senior-senior saya di sini, bagaimana mereka mengambil gambar. Jadi saya bisa ambil ilmu dari mereka, dan rupanya dari Radar Sultan sendiri melihat ada potensi sendiri di diri saya. Jadi saat itu memang dibutuhkan juga seorang fotografer. Jadi saya diberi tugas untuk posisi fotografer waktu itu. Ya, dari fotografer itu mungkin banyak juga saya mengikuti kegiatan di Jawa Post Group itu, dan banyak ilmu juga yang saya dapat di sana. Dan setelah itu ikut dari fellowship PFI itu, di situ juga saya banyak dapat ilmu dari mentor-mentor nasional yang sudah berpengalaman. Dan di fellowship itu memang kita kemarin dari 80 pendaftar seluruh Indonesia yang fotografer muda, yang terpilih 10 orang. 10 orang. Iya. Salah satunya Mukni dari Palu. Dari Palu. Iya. Saat di Jawa Post itu mungkin dari dasar foto jurnalistik juga ada yang kita terima dari Mas Beki bagaimana pergerakan
teman-teman wartawan di kota besar, khususnya di Surabaya, untuk turun meliput. Masih ingat Mukni di sana? Bagaimana fotografer itu berinteraksi dengan si objek? Itu fotografer di sana itu sediakan kemeja di basi motor. Kalau masuk gedung pakai kemeja itu. Biar rapi. Iya. Kalau cuma foto-foto di lapangan biasa, boleh kaos. Kaos. Penutup. Kalau kerennya itu kalau wawancara biar lebih keren juga. Closing statement begitu kan orang bilang. Di penutup atau closing statement, Mukni mau sampaikan apa? Fotografer mungkin di Kota Palu dan mungkin di Sulen itu tekuni saja ini profesinya sekarang ini. Bagaimana di masa pandemi ini bisa digali apa yang potensinya. Potret sesuai dengan diri sendiri. Maksudnya tidak menciplak. Iya, tidak mengikuti bagaimana teknik foto orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri saja. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi.